Selamat kasih. malam, Bu Flora, selamat malam, Bu Selamat Regina, malam. Sister, dan semua pendoa yang saya kasihi. Ya, kita malam ini bertemu kembali ya dalam mempersiapkan masa Prapaskah. Banyak sekali hal-hal yang ingin kita pelajari. Banyak sekali kita ingin mengetahui bagaimana kita bisa membersihkan hati kita dengan lebih sempurna. Jadi di dalam diri kita masing-masing, tentunya saya kira kita semua telah menguasai 10 perintah Allah dan 7 pokok dosa, 7 dosa pokok ya, 7 ini, deadly sin. Apakah itu, saya berpikir itu adalah dasar-dasar utama kita untuk memeriksa batin kita, untuk persiapan kita setiap melakukan pertobatan, sakramen pertobatan. Jadi 10 perintah Allah dan 7 dosa pokok itu yang harus selalu kita koreksi dan kita kembali refleksi. Jadi dari itu semua, setelah kita refleksi kembali dari 10 perintah Allah, dari 7 dosa pokok, maka kita bisa lanjut ke depan, melihat kembali, memeriksa kembali ketidaksempurnaan dalam iman, harapan, dan kasih. Jadi yang tadi saya sebut 2 itu, saya berpikir itu dasar-dasarnya ya. Tentu semuanya udah mengerti dan telah selalu mempersiapkan diri sebelum memulai sakramen pertobatan. Itu selalu kita gunakan untuk merefleksikan kembali diri kita. Apakah kita telah memenuhi segala perintah Tuhan. Jadi ini saya lanjutkan setelah kita menyelesaikan pemeriksaan hati nurani berdasarkan 7 dosa besar dan 10 perintah Allah, dan merasa seolah-olah kita siap untuk melihat lebih dalam. Pemeriksaan ini akan membantu. Terutama gunakan pemeriksaan ini dalam hubungan dengan ujian mingguan ya, di bagian sebelum jam suci yang kita adakan setiap minggunya. Jadi pemeriksaan jam suci itu ada di, bentar ya. Ya, ini pemeriksaan batin mingguan untuk jam suci ya. Saya anggap 10 perintah Allah dan 7 dosa pokok udah bisa diiniin kembali, refleksi sendiri. Jadi untuk pemeriksaan mingguan untuk jam suci ya, jam kerahiman, itu digunakan pada jam-jam suci. Jadi untuk pemeriksaan 5 poin pada jam pemeriksaan harian ya, dalam latihan hidup spiritual. Pertama kita harus bersyukur ya kepada Tuhan yang Maha Mulia atas kehadirannya di jam suci yang kita bisa ikuti setiap jam 3 sore. Kita mohon Tuhan bantu untuk kita menyadari berkat dan yang kita terima selama minggu terakhir, sehingga kita bisa memperhatikan cara-cara yang ampuh yang telah Tuhan lakukan dalam hidup kita, serta cara-cara yang paling halus yang kita tidak bisa memperhatikannya, supaya kita bisa memperhatikan dan mengucap syukur dan terima kasih.
sehingga kita merasakan kelimpahan Tuhan, berkat yang berkelimpahan dalam diri kita ya. Jadi selalu kita ada ucapan syukur sebelum kita memulai doa-doa. Karena doa yang fokus kepada Tuhan itu adalah doa syukur. Karena kita bisa terlebih dahulu memberikan fokus kepada Tuhan dalam memuji, bersyukur, dan memuliakan namanya. Sekarang ya, kita coba ingat beberapa banyak berkat minggu. Dan kita buat daftar singkat tentang semua cara Tuhan telah memberkati kita. Misalnya, dalam kehidupan, kesehatan, persahabatan, keluarga, aktivitas, pertemuan khusus ya, dengan seseorang, perkataan baik yang diberikan atau diterima, waktu doa yang berbuah, wawasan yang diterima, dan segala cara yang Tuhan telah memberikan berkat-Nya kepada kita semua. Jadi kita coba buat daftar singkat ya, bagaimana kita melihat berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita di dalam kehidupan kita. Itu kita buat sehingga kita bisa mengerti betapa luar biasa kita telah menerima berkat dari Tuhan setiap hari. Ya, jadi kita bisa merasakan itu sebuah hadiah yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita harus berterima kasih kepadanya. Karena begitu luar biasa kasih-Nya melimpah ke dalam hidup kita. Dalam hal yang kecil maupun yang besar. Dari situ kita baru bisa merasakan keagungan Tuhan dalam hidup kita. Jadi dalam pemeriksaan mingguan itu ya, kita kembali tinjau aktivitas minggu-minggu yang telah lalu, tinjau jurnal catatan kita ya, selama kita pergunakan minggu-minggu lalu, untuk mempertimbangkan berbagai cara Tuhan berbicara kepada kita selama beberapa minggu terakhir. Apakah kita menanggapi inspirasi harian yang kita terima selama seminggu terakhir itu? Jadi itu kan kita pergunakan dalam jam-jam kerahiman. Jam kerahiman yang kita pakai dalam doa yang telah kita pelajari sebelumnya, itu di mana kita mengenang jam sengsara Yesus. Nah, saat-saat itu kita sebaiknya membiarkan diri kita berdiam sesaat untuk bisa mendengarkan apa pesan-pesan Tuhan bagi diri kita. Tentu Tuhan ingin berbicara banyak kepada kita, maka kita harus bisa duduk berdiam diri di hadapannya. Sekarang ini kan banyak kali satu sakramen Maha Kudus ya, yang streaming online. Kita bisa pakai itu untuk duduk berdiam diri dan berdoa di dalam jam-jam kerahiman yang banyak ditayangkan di streaming online ya. Jadi kita harus berterima kasih karena Tuhan telah membantu memberikan kita cara-cara dalam kehidupan kita sehingga kita bisa merasakan kehadirannya. Kehadiran itu yang paling utama sehingga kita bisa melihat dari tindakan-tindakan kecil yang kita lakukan terhadap sesama maupun yang kita terima dari sesama. Di situ Tuhan hadir. Tuhan hadir di antara kita. Banyak hal yang bisa kita ambil dari rangkuman tersebut. Jadi itu satu. Kedua, mengenai pengampunan. Tadi kan ucapan syukur.
Dan ini mengenai pengampunan. Sekarang gunakan waktu untuk memeriksa hati nurani kita. Selama renungan dasar, gunakan pemeriksaan hati nurani pada 7 dosa dan 10 perintah Allah. Untuk sisa tahun, sepanjang tahun ya, sampai detik ini apa yang telah kita lakukan, kita periksa kembali. Fokus utama pada bagian berbeda atas pemeriksaan pada iman, harapan, dan kasih amal. Jadi fokus utamanya pada bagian iman, harapan, dan kasih amal. Yang nanti kita akan masuk ke dalam beberapa bagian-bagian penting tersebut. Agar juga kita berdoa, kita berdoa memohon rahmat kerendahan hati ya. Karena tanpa kerendahan hati, kita tidak bisa melihat keadaan diri kita. Jadi kita harus membuat diri kita sungguh-sungguh menjadi selfless ya, menjadi tidak ada apa-apa di hadapan Tuhan. Kerendahan hati itu adalah kunci utama di dalam menyerahkan diri total kepada Tuhan. Dalam hal ini, seperti yang kemarin kita pelajari, fokus diri itu adalah akar dari dosa. Sehingga kita membuat kebalikannya, berendah hati di hadapan Tuhan menjadi tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan ya. Jadi sebagai kita perhatikan anak kecil bagaimana dia berada di hadapan kita. Dengan segala kepolosannya, dengan keadaannya, itu saja. Itu yang Tuhan inginkan kita berada di hadapannya. Jadi kita harus berlaku seperti seorang anak kecil yang tidak mengerti apa-apa, yang hanya mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Jadi itulah yang Tuhan inginkan. Jadi kita mohon rahmat kerendahan hati, sehingga kita bisa mengakui semua dosa, ya, tanpa syarat. Jadi kita berdoa supaya dosa diampuni dan membuka diri pada kasih karunia-Nya, sehingga hati Tuhan yang berbelas kasih, yang menciptakan kita ini ya, sungguh-sungguh hadir dan membawa kegembiraan yang luar biasa, dan dosa-dosa kita akan diampuni karena kita sungguh-sungguh berendah hati di hadapannya. Untuk setiap dosa yang kita lakukan tiap minggu itu, kita selalu harus mohon pengampunan kepada Tuhan yang Maha Rahim. Jadi setelah itu baru kita kembali memeriksa, membuat resolusi pribadi untuk minggu yang akan datang berdasarkan kekurangan apa dalam diri kita, kelemahan apa, lalu apa yang harus kita perbaiki di minggu berikutnya. Jadi itu ada catatan-catatannya, sehingga itu bisa membuat kita memeriksa batin kita dengan baik dan ada kemajuannya ya. Jadi tadi yang kita masuk di sini adalah pemeriksaan hati nurani iman, harapan, dan kasih. Ya, setelah tadi saya katakan, fokus dari pemeriksaan ini tidak hanya pada berbagai dosa berat dan ringan, tetapi juga melihat pada apa yang dapat disebut sebagai ketidaksempurnaan rohani. Ketidaksempurnaan rohani adalah banyak cara di mana kita gagal untuk hidup sepenuhnya tenggelam dalam kehendak Tuhan. Jadi kita selalu merasa ada kegagalan ya, tidak sepenuhnya kita hidup dalam kehendak Tuhan. Mereka yang ingin menjalani kehidupan dengan kebajikan setia
harus berusaha untuk membersihkan, bahkan dari dosa dan ketidaksempurnaan yang terkecil sekalipun. Jadi itu ya syarat kita hidup menjadi orang kudus ya. Itu seperti para orang kudus, seperti Santa Faustina yang kita telah baca buku catatan harinya. Dalam hal-hal yang kecil-kecil sekalipun, dia sangat peka, dia bisa melihat ketidaksempurnaannya. Tidak ada panduan yang lebih baik untuk ini selain kebajikan teologis dari iman, harapan, dan kasih. Jadi setelah itu, untuk setiap kebajikan, renungkan poin-poinnya dengan hati-hati dan perlahan. Sering-seringlah kembali pada poin-poin dan terutama fokus pada hal-hal yang menurut kita kurang sempurna. Kita sendiri tahu ya, di bagian mana kelemahan-kelemahan dari diri kita sendiri. Jangan berkecil hati jika kebajikan itu sangat menantang Anda, atau jika kesempurnaannya tampak mustahil. Ya, mereka kemungkinan besar tidak akan sempurna dalam jam suci kerahiman itu, dalam 1 jam, atau bahkan beberapa jam. Tapi yang penting kita ada kerinduan untuk memperbaiki dan menyempurnakannya. Sehingga kita ada catatan perbaikan untuk resolusi kelemahan-kelemahan dari diri kita ke minggu-minggu berikutnya. Jadi perubahan ini tidak sekaligus terjadi dalam satu waktu. Itu dimulai dari hari ke hari, pemeriksaan batin, minggu ke minggu, dan seterusnya. Jadi jika kita dengan hati-hati dan dengan sengaja membuat tekad yang kuat untuk tumbuh di bagian ini ya, membiarkan kasih karunia membersihkan diri kita dari dosa dan membantu kita mencapai kebajikan yang lebih besar, maka sedikit demi sedikit kita akan mencapai kesempurnaan yang lebih tinggi. Ya, ketidaksempurnaan iman berarti kita memiliki pengetahuan yang jelas tentang Tuhan dan kehendak sucinya, dan tidak dipengaruhi oleh kebohongan dan tipu daya si jahat. Kita juga tidak tersesat oleh kelemahan kodrat manusia. Iman yang sempurna mungkin sangat sulit untuk dicapai karena membutuhkan pembersihan yang dalam dan menyeluruh dari akal budi, sehingga satu-satunya pengaruh atas pemikiran kita adalah Tuhan dan kehendaknya yang suci. Ini juga yang menyangkut kemarin yang kita pelajari ya. Iman terus-menerus disempurnakan ketika kita terus-menerus melepaskan semua yang membingungkan kita dan menuntun kita untuk mempercayai apapun selain yang ada dalam pikiran Tuhan. Jadi apa yang mempengaruhi pikiran Anda dan saya? Pikiran kita tidak dapat dipupuk dengan kebenaran kecuali kita mengungkapkannya pada kebenaran. Sama seperti bunga membutuhkan matahari, demikian juga pikiran Anda dan saya membutuhkan kebenaran, yaitu firman Tuhan, pribadi Yesus Kristus. Apakah kita setiap hari berusaha untuk mengizinkan firman Tuhan berbicara kepada kita? Apakah kita membuka diri kita pada kitab suci
ajaran gereja, kehidupan orang-orang kudus, dan berbagai ajaran terilham lainnya dari Yesus? Atau apakah kita menghabiskan waktu berlebihan membiarkan pengaruh duniawi membentuk pola pikiran kita seperti media sosial, TV, berita sekuler, majalah, dan lain-lain. Kegagalan untuk membiarkan firman Tuhan mempengaruhi hidup kita setiap hari, sehingga membiarkan dunia lebih mempengaruhi kita, adalah tindakan kelalaian dan ketidaksempurnaan. Maka kita harus bisa mengontrol diri kita, selalu fokus kepada Tuhan, pada kehendak-Nya, sehingga hidup kita menjadi lebih baik. Saya pernah membaca sebuah artikel seorang suster. Dia suka duduk menonton TV. Sangat suka sekali menonton TV. Sehingga dia melalaikan hidup doanya. Sungguh-sungguh dia melalaikan. Jadi sewaktu setelah meninggal, dia harus ke api penyucian. Di saat itu, dia sangat-sangat sungguh-sungguh tidak bisa membawa dirinya, sungguh-sungguh tidak bisa berdoa untuk dirinya. Tapi Tuhan izinkan ia datang kepada dia punya seseorang untuk titip doakan bagi dirinya. Dia mengatakan bahwa selama hidupnya, dia sungguh-sungguh tidak mempergunakan waktu dengan baik untuk berdoa. Jadi TV itu adalah pelukannya dalam hidup sehari-harinya. Sehingga ia gagal dalam hidup berdoa, maka dia harus berada di purgatori. Sehingga ia memohon sahabatnya, juga suster untuk berdoa baginya. Katanya dengan doa itu akan menolong dia untuk bisa mempercepat untuk naik ke surga. Itu salah satu cerita yang pernah saya baca mengenai seorang suster yang suka menghabiskan waktu di depan TV. Itu juga salah satu contoh bagi kita semua, bila kita bisa suka menghabiskan waktu di dalam dalam HP, dalam kegiatan-kegiatan lain yang tidak berarti, itu kelalaian kita Jadi tindakan iman setiap hari ketika kita mencintai seseorang, penting untuk memperbaharui cinta itu secara teratur dengan mengatakan, aku mencintaimu. Ini adalah tindakan iman setiap hari. Kita harus biasakan untuk mengatakan, aku mencintaimu. Pada setiap orang yang kita kasihi, luangkan waktu untuk mengatakan hal tersebut. Itu adalah sesuatu yang sangat indah bagi yang menerima, mengerti dirinya dicintai, dan kita mengasihinya. Itu adalah sesuatu yang harus dipraktekkan menjadi biasa. Kalau tidak dipraktekkan, kita tidak mengungkapkan, tidak dan mengetahuinya. Sehingga ungkapan cinta itu sangat penting sekali, terutama saat kita berjumpa dengan Tuhan. Alangkah indahnya kalau setiap hari kita bisa berdoa, atau selamat pagi, Yesus, I love you, gitu. Selalu kata-kata itu kita keluarkan dengan penuh kasih. Itu sesuatu ungkapan yang sangat indah sekali. Jadi begitu pula dengan iman, ketika kita percaya pada Tuhan,
penting bagi kita untuk secara teratur memperbaharui iman kita dengan mengatakan, "Aku percaya, aku percaya." Apakah kita membuat tindakan iman setiap hari? Jika iya, apakah itu tulus? Tindakan iman dapat berupa pembaharuan, pembacaan pengakuan iman rasulah, apa tuh? Credo para rasul ya, yang disengaja atau bahkan pernyataan singkat. Ada credo para rasul yang singkat, ada yang panjang ya. Jadi di situ kan ada dikatakan, aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Jadi kita ungkapkan kepada gereja. Jadi kegagalan untuk mengungkapkan iman kita kepada Tuhan setiap hari itu adalah ketidaksempurnaan. Jadi kita harus mengungkapkan bahwa kita percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Itu kegagalan untuk mengungkapkan iman kepada Tuhan setiap hari adalah ketidaksempurnaan. Jadi melalui doa rosario setiap hari, melalui doa koronka setiap hari, kita selalu mengucapkan credo para rasul, mencari peningkatan iman setiap hari. Iman harus lebih seperti sungai yang mengalir daripada kolam yang mandek. Jadi sungai yang mengalir ya. Mungkin kita sampai pada iman dan kemudian tetap di sana berpikir ini sudah cukup. Tetapi iman harus meningkat setiap hari. Jika tidak, maka iman akan berkurang dan melemah. Tidak melakukan apapun akan menurunkan iman kita, tidak peduli seberapa kuat kita percaya diri. Jadi kita harus berusaha meningkatkan kehidupan iman kita bertumbuh dengan baik. Apakah kita berusaha untuk meningkatkan iman kita setiap hari? Apakah ini keinginan yang dalam dari hati kita? Jika tidak, itu adalah kelalaian kita. Percaya pada Tuhan atau diri Anda dan saya sendiri. Jadi percaya pada Tuhan atau pada diri kita sendiri. Saat kita dihadapkan pada kesulitan dalam hidup, kita mungkin beralih ke ide baik kita sendiri daripada ide Tuhan. Jadi kita kalau menghadapi kesulitannya, kadang-kadang kita mempunyai solusi yang kita pikir itu adalah baik. Kita tidak berhenti sejenak dan mengalihkan kepada Tuhan dan bertanya kepada Tuhan, apakah ini solusi yang benar, berkenan olehnya. Maka selalu harus fokus kepada Tuhan bila terjadi masalah, supaya Tuhan ikut memberikan solusinya kepada kita. Kepercayaan itu kan berarti percaya kepada Tuhan ya. Berarti kita tahu bahwa Tuhan dan hanya Tuhan adalah sumber kebenaran dan Dia sendiri yang memiliki semua jawaban atas pertanyaan kehidupan kita. Jadi sekali lagi kalau kita punya masalah, ingat selalu dalam hidup, siapa yang kita nomor satukan dalam hidup kita? Selalu ingat, Tuhan nomor satu. Walaupun kita mempunyai suami atau istri atau anak-anak, selalu ingat, tidak ada yang bisa mengambil hati kita dari orang-orang yang dititip Tuhan di sekitar kita.
yaitu keluarga kita. Kita harus ungkapkan Tuhan nomor satu dalam hidup kita. Kita mencintai, mengasihinya dengan segenap hati, pikiran, dan jiwa, raga, semua. Jadi dalam hal ini, tidak ada yang bisa merampas cinta kita yang pertama untuk Tuhan. Percaya dengan kita meletakkan Tuhan nomor satu dalam hidup kita, segala persoalan dalam hidup dapat diatasi dengan baik. Keluarga kita juga bisa melihat hal itu dengan baik, bahwa kita cukup adil, mencintai Tuhan terlebih dahulu. Tentu kita harus mengajari kepada keluarga juga bahwa mereka juga harus mencintai Tuhan nomor satu, bukan terhadap orang tuanya. Jadi kalau Tuhan nomor satu, baru mereka bisa mengerjakan yang lain-lainnya itu, mereka juga akan mendahulukan Tuhan di dalam setiap tindakan, pikiran, dan perbuatan mereka. Selalu mereka mencari Tuhan untuk mendapatkan solusinya. Jadi di situ sudah hampir selesai waktunya. Jadi apakah kita itu percaya pada Tuhan, seberapa dalam kita yakin bahwa hanya Tuhan yang memiliki semua jawabannya. Jadi dalam hal itu ya, saat kita menghadapi tantangan dalam hidup, kemana kita berpaling, di mana kita harus mendapatkan jawaban yang paling baik dan paling tepat adalah melalui Tuhan. Apakah kita mencari kebenaran dan kebijaksanaannya dalam segala hal? Atau apakah kita lebih mengandalkan ide kita sendiri atau pendapat orang lain yang terkadang menyesatkan ya? Jadi Tuhan harus memimpin kita melalui setiap tantangan serta setiap aspek kehidupan kita. Jika ada bentuk lain dari kebijaksanaan yang membimbing kita, ini adalah kurangnya keyakinan dan kepercayaan. Jadi keyakinan harus diungkapkan agar iman tumbuh. Ia tidak bisa berdiam diri di dalam pikiran dan hati kita. Terpisah dari diri eksternal kita, apa yang kita katakan dan lakukan. Ketika iman hidup itu dibagikan, diekspresikan, dan mempengaruhi orang-orang di sekitar kita. Apakah kita mengungkapkan iman? Apakah kita merasa nyaman membiarkan apa yang kita yakini dilihat oleh orang lain? Misalnya, apakah kita nyaman berdoa di depan umum atau berbicara tentang Tuhan dalam percakapan biasa? Atau apakah kita merasa malu, kegagalan untuk membiarkan iman diungkapkan secara terbuka, dan nyaman adalah penyangkalan iman. Jadi itu yang harus kita mengerti ya, imannya kita selalu harus berani mengungkapkan iman kita supaya yang lain bisa melihat dan boleh meniru. Jadi kehidupan rohani kita itu sangat dibutuhkan supaya bisa menjadi teladan bagi yang lain. Jadi yang iman mencari pemahaman. Kebenaran Tuhan sama sekali tidak bertentangan dengan sains ya, penderitaan manusia, tragedi, dan sejenisnya. Iman memberikan jawaban mendalam yang kita butuhkan dalam hidup untuk setiap pertanyaan. Selain itu, iman tidak hanya membantu kita menyelesaikan kebingungan dalam hidup, tetapi juga membantu kita mencari
pemahaman tentang tatanan tertinggi, realitas malaikat, sakramen Maha Kudus, kehidupan moral, dan segala sesuatu yang terkandung dalam syahadat harus terus direnungkan dalam terang kebenaran Tuhan. Apakah kita berusaha untuk memahami setiap pertanyaan dalam hidup dari kebenaran Tuhan? Kegagalan untuk melakukannya adalah kurangnya iman. Jadi saya kira untuk hari ini kita pelajari dulu sampai hal iman. Besok-besok kita lanjut dengan harapan dan perbuatan amal. Karena waktu udah sampai tepat jam 9:02. Saya harus selesai sampai sini dulu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Flora. Terima kasih Bu Cynthia. Kita bertambah pandai lagi hari ini. Kita lebih mengerti lagi tentang dasar-dasar untuk periksa batin kita. Tadi Bu Cynthia bilang ada 10 perintah Allah dan 7 pokok dosa yang Ibu Cynthia menganggap kita semua sudah tahu. Saya sempat bingung sebentar, 7 pokok dosa itu apa saja ya? Wow, berarti saya yang nggak tahu ya, karena Ibu Cynthia menganggap kita semua tahu. Terus saya buka Google, ternyata di situ ada. Jadi saya mau ulangin lagi supaya juga saya mengerti. Satu itu kesombongan, kedua ketamakan, ketiga itu iri hati, keempat itu kemarahan, kelima itu hawa nafsu, keenam itu kerakusan, dan 7 itu kemalasan. Ternyata ini sering-sering kita lakukan. Jadi benar juga supaya kita terus bisa merefleksikan 7 dosa ini setiap minggu ya tadi Ibu katakan, atau bisa setiap jam 3 sore itu akan membuat kita menjadi lebih kudus. Itu sangat indah sekali dan saya akan mencatat. Sebenarnya memang sudah pernah kita belajar tapi kita pasti lupa. Nah, kita diingatin kembali sama Bu Cynthia. Ini yang saya tangkap dan saya sangat menggaris besarin lagi itu tentang apa tadi? Kalau ada masalah, problem besar, kita harus mengutamakan Tuhan nomor 1. Jadi ada sesuatu masalah, Tuhan nomor 1. Tuhan kita itu besar. Jadi jangan kita langsung pada pasangan kita atau kita minta solusi dari anak-anak kita, tapi yang harus kita ingat Tuhan kita number 1. Jadi kalau kita mengandalkan Tuhan, maka kita akan mendapat solusinya. Mungkin kalau mengandalkan Tuhan mendapat solusinya, memang tidak bisa langsung seperti dijawab langsung Tuhan, tapi kita punya ketenangan batin. Dari situ mungkin saya bisa dapat ya bahwa kalau kita nomor satukan Tuhan, kita akan dapat jawaban pelan-pelan. Kita punya ketenangan batin dulu. Aduh, Tuhan kita besar kok, dia pasti tolong kita. Jadi kita punya pandangan bahwa dia pasti tolong kita. Dia itu besar, dia itu nomor 1. Nah, itu yang saya catatin yang di situ begitu banyak yang Ibu kasih renungan. Saya ambil yang poin yang itu meresap ke hatiku. Ada satu lagi contoh, kalau misalnya kita di dalam doa, kita misalnya tidak kusyuk ya, seperti yang tadi jam 3 bagaimana tidak kesempurnaan iman kita itu, kesempurnaan jiwa kita dalam berdoa. Sebenarnya ini ada satu kiat ya, saya punya paman, dia itu berdoa koronka, padahal dia sudah tua loh. Saya belum bisa seperti dia. Jadi dia itu berdiri, setiap demi sengsara Yesus, dia akan tunduk kepada gambar itu, dan dia akan bangun lagi. Demi sengsara Yesus yang penting, dia tunduk lagi. Ternyata itu bukan buat dia menjadi letih dan dia lebih kusyuk, tetapi ternyata pinggangnya yang sakit itu menjadi sembuh.
Nah, itu adalah satu yang tadi Ibu Cynthia katakan, apakah kita malu untuk melakukannya? Kalau di kamar mungkin nggak malu, kalau di luar kadang dilihat orang kita aneh ya, itu 10 terus tunduk, terus bangun, terus tunduk, terus bangun, itu kadang aneh. Nah itu kita perlu ekspresikan iman kita, iman yang hidup itu kita ekspresikan. Itu tergantung pribadi-pribadi. Tapi yang dilakukan om saya itu pernah saya lakukan, tapi hanya sebentar. Jadi mungkin bisa kita lakukan lagi ekspresi itu, mungkin kita dengan hormat demi sengsara Yesus kita tunduk dan kita bangun kembali. Nah, ini ada sedikit sharing pada malam hari ini. Dan pada malam hari ini kita sangat bersukacita, ada teman kita yang bersukacita pada hari ini. Kami persilakan kepada Lisa untuk mentayangin kabar sukacita buat teman kita. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Allah Tuhan, sungguhlah ditunjukkannya kasih setianya. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun untuk Ibu Maria Goretti. Mari kita sama-sama nyanyi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Terima kasih semuanya, terima kasih Tuhan. Selamat ulang Selamat ulang tahun. Kami persilakan Ibu Cynthia berdoa untuk Maria Goretti yang tersayang. Selamat ulang tahun Bu Maria Goretti yang kami kasihi. Terima kasih Bu. Ya, kita sungguh bersukacita bisa bersama-sama saat ini merayakan hari ulang tahun Bu Maria. Begitu indah sekali foto-fotonya semua. Kita mau tutup dulu malam ini dengan doa. Kita doakan ulta untuk Ibu Maria Goretti. Ya. Bapa di surga, demi nama Bapa dan Putra. Bu Regina, silakan Bu Cynthia doa. Suster. Suster Vincent, sinyalnya kayaknya kurang ya. Iya. Suster Vincent bisa doakan Ibu Maria Goretti? Kita doa. Oke. Mari kita berdoa.
atas kegembiraan kita hari ini bersama Ibu Maria, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih